Indonesia, negara urutan keempat terbesar di dunia dengan jumlah angkatan kerja sebesar 146 juta jiwa. Namun, juga masih termasuk ke dalam 100 besar negara dengan tingkat pengangguran tertinggi. Budaya patriarki masih dijunjung tinggi dan menjadi isu yang sulit diatasi. Ya, diskriminasi. Gua Lolita. Hari ini, hari pertama gua masuk kerja. Gua rasa gua merupakan salah satu wanita beruntung karena bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sampai akhirnya gua bertemu dengan Gua Franz, seorang manajer keuangan dan sekaligus anak dari pemilik perusahaan ini. Gua masih muda, bertalenta, dan lulusan dari university ternama luar negeri. Gua punya banyak bisnis di luar. Gua diminta balik ke Indonesia buat pimpin perusahaan keluarga. Banyak pencapaian yang telah gua raih ketika gua di luar negeri. Dianugerahi harta melimpah, gua yakin banyak perempuan di luar sana yang bisa terpesona atas pencapaian gua. Oh, kamu lantai 17 juga ya? Iya, Pak. Ya, dia atasan gua. Tapi ternyata Oke Lolita, saya mau tanya nih, gimana update progres pekerjaan yang kemarin saya berikan? sejauh ini masih saya kerjakan ya, Pak. Nanti saya kirimkan via email ya. Saya lihat bulu mata kamu lebih sekali ya. Pulang kerja, mau ikut saya makan nggak? Nanti saya pikirkan lagi ya, Pak. Dan tibalah hari penentuan kontrak karir gue. Maaf, Pak. Ada apa ya? Duduk saja dulu, saya sudah pesankan makanan. Mungkin keperluan saya memanggil kamu ke sini adalah berdasarkan review yang saya lihat dari progres pekerjaan kamu, selama 1 tahun penuh itu, performanya sangat baik. Untuk itu, saya mempertimbangkan untuk mengextend kerja kamu. Tapi, dengan satu syarat ya, staycation yuk. Hah? Maksud Bapak apa? Maaf, Pak. Saya izin pergi. Dan gue memilih untuk berhenti. Karena gue masih punya harga diri. Tapi ternyata banyak diskriminasi yang terjadi. MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. Terbukti terjadi, tentunya kami akan mengambil langkah dan sikap yang Polisi tegas. memanggil manajer perusahaan menyusul adanya laporan korban AD. Salah satu korban mengaku sang atasan kerap menerima ajakan atau mengajak untuk jalan berdua hingga staycation di hotel sebagai syarat agar kontrak kerja diperpanjang. Dan dari sini gue merasa wanita juga berhak untuk mewujudkan mimpi. Tidak pantas diinjak oleh budaya patriarki. Halo Kak, Halo Yota, bisa bantu gue nggak? bantu apa? Iya, jadi gini Kak, gue butuh banget bantuan lo. Soalnya tadi waktu... Halo, Loita. Halo? Halo Kak? Halo, Halo? Kak. Astaga. Jadi, cerita apa, Tak? Gue tuh kesel Kak. Kenapa? Waktu di kantor, gue digangguin mulu sama Pak Franz. Sorry, sama siapa? Pak Franz, atasan gue. Digangguin kayak gimana? Jadi, dari hari pertama gue kerja nih ya Kak,
gue tuh udah curiga sama tuh orang. Dia centil banget, terus nanya-nanya lantai berapa ruangan gue. Terus habis itu kayaknya sengaja dia megang tangan. Lah sekarang kontrak gue udah habis, ngajak staycation. Gila aja tuh orang. Serius Pak Frans kayak gitu tak? Kayaknya kita harus lapor ke Pak Budi deh. Nanti gue bikin janji dulu ya sama Pak Budi, baru kita berdua cerita sama beliau. Gue Suci, gue manajer HR di tempat Lolita sekarang bekerja. Dan setelah mendengar cerita Lolita kemarin, sebenarnya gue sangat tidak terima adanya diskriminasi yang seperti itu. Apalagi di Indonesia, masih tergolong rendah dalam menghargai perbedaan antar gender. Kalau gitu, gue bikin janji temu dulu deh sama Pak Budi, biar Lolita bisa melaporkannya dan mendapatkan keadilan. Saya Budiman Aditya, salah satu jajaran direksi dan sekaligus pemilik saham di perusahaan Lolita Bekerja. Sudah lama menunggu, Pak? Tidak juga. Ada apa kalian ingin bertemu dengan saya? Perkenalkan Pak, dia namanya Lolita. Dia karyawan kontrak di bawah Pak Frans. Silakan Tak. Jadi begini Pak, tujuan saya ke sini untuk menghadap Pak Budi adalah saya merasa kurang nyaman dengan keberadaan Pak Frans. Yang secara tidak langsung, saya merasa Pak Frans melecehkan saya sebagai karyawan wanita. Apa? Iya Pak, dari hari pertama saya bekerja di kantor, tangan saya dengan sengaja dipegang, kemudian saya dipuji, dan terakhir ketika perpanjangan kontrak, saya justru diberi syarat untuk staycation terlebih dahulu. Wah, nggak benar itu Pak Frans. Apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada di perusahaan. Saya akan memanggil dia untuk menghadap saya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil? Karena saya dapat pengaduan dari manajer HRD kalau kamu melakukan sesuatu di perusahaan ini yang merugikan banyak orang, terutama perusahaan ini juga. Salah satu karyawati kita ada yang kamu lecehkan. Kamu tahu hal itu tidak baik di perusahaan. Sorry nih Pak, siapa ya yang Bapak maksud ya? Saya tidak pernah melakukan hal sebodoh itu Pak. Saya sudah memanggilkan karyawati yang kamu lecehkan itu. Kita tunggu saja nanti. Kita dengarkan penjelasannya. Kamu kenal dia? Iya Pak, saya mana baik dia. Iya, saya dapat pengaduan dari manajer HRD terkait tindakan kamu sama dia. Kamu telah melakukan tindakan pelecehan sama dia. Kamu tahu, di perusahaan kita itu tidak mentolerir terhadap tindakan pelecehan ini. Di negara lain, itu ada 6 negara yang tingkat surveinya terhadap kesetaraan gender perempuan itu sangat tinggi terkait persamaan hak, kesamaan sosial, dan rasa aman terhadap wanita. Salah satunya adalah Denmark, Belanda, dan Norwegia. Tingkat skornya itu mereka sampai 90%, sedangkan di Indonesia itu hanya 60%. Saya nggak mau tindakan kamu itu mengurangi nilai skor ini terhadap kesetaraan gender. Kamu ngerti maksud saya? Iya Pak, saya ngerti. Kamu tunggu sanksi dari saya. Saat ini, kamu minta maaf sama dia. Oke, baik Bu Lolita, saya minta maaf atas tindakan bodoh saya terhadap Anda. Baik Pak, saya maafkan, tapi tolong jangan ulangi lagi. Silakan kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Baik Pak. Pelecehan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan dengan yang lain. Pelecehan dan diskriminasi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dimanapun kita berada. Kesetaraan menyiratkan sebuah sikap individualitas. Karena itu,
Wujudkan kesetaraan melalui edukasi tanpa diskriminasi.